Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau karyakan kepada kita semua bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita hingga akhir zaman. Ala hadziniyah fi kulli ladin salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu fasal. Tabtulus salatu bi arba'i asyarata khoslatan. Udah? Ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu fasal. Tabtulu batal as-sholatu sholat bi arba'i asyarota dengan sebab 14 khoslatan, keadaan atau kondisi. Dengan 14 keadaan atau kondisi. Bil hadasi, yang pertama sebab hadas. Hadas itu kalau didefinisikan adalah sesuatu yang baru hadir. Nah, kemudian hadas ini dimaksudkan, yang dimaksud adalah hadas kecil maupun hadas besar. Nanti penjelasannya setelah bacanya selesai. Wa bi wuqu'in najasati. Wabi wukuin najasati, karena terkena najis. Jadi ketika kita lagi sholat, tiba-tiba terkena najis, maka sholat kita menjadi batal. Pada umumnya hadas ini orang lebih dimaknai dengan kentut ya. Hadas itu kentut, padahal hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Ya memang yang terjadi dalam beberapa sholat, paling banyak kejadian adalah setelah wudhu, gangguannya adalah buang angin ya, atau buang gas. Sehingga orang lebih banyak mengenal kalau istilah hadas itu adalah buang angin atau kentut. Berikutnya, in lam tulqa halan min ghairi hamlin. In lam tulqa, apabila tidak ditolak atau dihindari, boleh. In lam tulqa, apabila tidak dihindari atau disingkirkan, boleh. Ditolak boleh, sama. Halan seketika. Halan seketika. Jadi kita lagi sholat, tiba-tiba kejatuhan misalnya bangkai cicak ya. Bangkai cicak dalam mazhab Syafi'i itu adalah termasuk najis ya, karena bangkai. Ya walaupun ada di dalam beberapa mazhab mengatakan tidak. Nah, karena kita menganut mazhab Syafi'i, maka kita anggap itu batal. Kemudian secara refleks kita melemparkannya, tapi nggak ngelempar ke jamaahnya, ke yang lain gitu, enggak. Maksudnya dihindarkan dari badan kita saja. Ya misalnya kita lagi sholat, kemudian berjamaah, kejatuhan bangkai cicak, dilemparkan ke teman sebelahnya.
ya sama aja bohong. Itu tidak bermakna apa-apa. Karena apa? Najis itu berarti masih di situ-situ juga. Min ghairi hamlin, dari selain membawa. Jadi maksudnya ketika kita secara refleks menolak itu atau menyingkirkan itu kemudian masih tetap terbawa gitu. Ya berarti nggak bisa itu. Seketika atau refleksnya tidak terkena. Tidak dapat. Wan kisyaful aurati, dan terbukanya aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dinampakkan menurut hukum syar'i ya. Sesuatu yang tidak boleh dinampakkan menurut hukum syar'i. Dalam sholat untuk laki-laki yang tidak boleh dinampakkan adalah mulai batas pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini menjadi banyak perdebatan. Istilah telapak tangan itu kan telapak tangan pasti bagian dalam ini kan. Kemudian ini dibolehkan terbuka, tapi ini tidak. Nggak mungkin kita pakai mukena ininya sampai sini kan, tapi akan nutupi semua gitu. Secara otomatis itu tanpa disuruh pun. Walaupun dalam kondisi keilmuan fikih ini boleh, ini tidak boleh. Ya kan? Nggak mungkin nutupin sini saja gitu, mukena sampai batas ini terus dipanjangin sampai sini, ya tidak. Tetap akhirnya menjadi keseluruhan gitu. Kalau kaki? Ya? Kaki juga kalau perempuan keseluruhannya. Tertutup, tapi tidak boleh tertutupnya itu menghalangi gerakan sholat gitu. Ya pada umumnya lebih amannya nutup semua lah gitu daripada ada yang terbuka. Kenapa? Kalau jari. Iya, kalau jari kan secara penjelasan fikih ini boleh nih. Ini boleh, tapi ini nggak boleh. Tapi pada akhirnya ya tertutup semua gitu. Pada akhirnya bukan kenapa ini nggak boleh, emang menurut tekstual hadisnya seperti itu gitu. Berikutnya, in lam tastur. In lam tustar. Apabila tidak ditutup halan seketika. In lam tustar, apabila tidak ditutup seketika. Jadi ketika sholat, misalnya kipas angin terlalu besar, biasanya menggunakan kipas-kipas yang jenis tornado itu kan, yang kipasnya statis, tidak banyak berbelok-belok, tetapi putarannya kencang, rotasinya kencang. Itu tiba-tiba kena ke sarung kita atau kain kita atau mukena kita, otomatis kan terbuka tuh. Nah, terbuka itu dalam seketika itu kita harus segera nutup. Ketika segera nutup, maka sholat kita masih sah, belum dikatakan batal. Tapi kalau terbuka, kita tutup masih terbuka lagi berarti batal. Gitu, karena terbuka aurat. Aurat itu apa, Mas Adib? Aurat itu apa? Iya, hal yang harus ditutupi menurut hukum syar'i. Wanutku, dan berbicara. Wanutki, dan berbicara. Wanutki, dan berbicara biharfaini, dengan 2 huruf. Au biharfin, atau 1 huruf. Au biharfin, atau 1 huruf. Au harfin, atau 1 huruf. Mufhimin, yang memahamkan. Jadi misalnya kalau kita lagi sholat, kemudian kita berbicara dengan sepatah atau 2 kata-kata, misalnya cukup, sudah. Kata-kata seperti itu membatalkan sholat. Tetapi kalau kita mengucapkan 1 kata tetapi memahamkan kepada orang lain, misalnya contoh, stop. Orang ngerti kan langsung? Iya. Nah, itu berarti sudah cukup memadai untuk membatalkan sholat. Kalau kita itu termasuk belum? Kita angkat
jari kita, telunjuk kita di depan hidung. Kemudian kita bilang, "Shh." Itu cukup belum membatalkan? Enggak. Ya? Cukup. Biharfaini dengan 2 huruf itu yang diucapkan itu huruf bukan? Shh. Bukan. Itu kan S semua berarti. Berarti kan S semua. Iya nah. Ada T-nya. Apalagi jelas kan? Berarti udah berapa huruf tuh? Jelas banget. Ada T-nya. Nah, apabila dalam kondisi mendengarkan khotbah Jumat, isyarat, kode, itu cukup untuk membatalkan pahala Jumatan kita. Contoh, Mas Nawab lagi sholat, kemudian Adib dan teman-temannya ngobrol di samping. Karena oleh mukabir Jumatan atau muazzinnya dikatakan nggak boleh berbicara karena akan membatalkan pahala Jumatan, maka Mas Awab berusaha untuk tidak berbicara. Tetapi nggak tahan juga lihat temen ngobrol terus gitu. Nggak tahan banget. Akhirnya Mas Nawab memberikan kode dengan mengangkat jari telunjuk di depan hidung. Isyarat itu namanya. Ini artinya apa? Diem kan? Suruh diem orang. Berarti memadai untuk membatalkan pahala Jumat. Kalau mah kayak gini, dicubit. Ya, lebih baik ketika ada teman kita yang tidak fokus dengan khutbah malah ngobrol sendiri, bercanda, kita tinggalkan soft itu. Pindah ke tempat yang lebih tawajuh, lebih tenang, iya. Sekedar pindah aja untuk menenangkan keadaan. Jangan justru kita menambah keributan. Makanya Nabi melarang apabila ada orang yang berkhutbah kemudian ngobrol, kita mengucapkan kata diam. Karena ucapan kita itu justru memperkeruh keadaan, menambah kebisingan gitu. Dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi ketika kamu sholat Jumat, temanmu ngobrol berisik, kamu pindah, tempatnya pindah. Tapi kalau depan belakang ada orang? Depan belakangnya, enggak, sekedar pindah duduk aja. Pindah duduk, kan kalau sholat kan nanti bangun softnya dicari yang kosong. Pindah duduk, pindah ke tempat yang lebih khusyuk gitu, mendengarkan khutbah. Kan masjid itu kan biasanya walaupun orang itu ramai, kan duduknya sesuai soft. Depannya kan tidak didudukin biasanya. Nah itu kita duduk situ boleh. Posisi duduknya, ya dianggap kurang sopan. Kalau kita selonjoran, Selonjoran kalau menurut pendapat beberapa ulama sebaiknya ditahan. Karena khutbah itu kan tidak terlalu lama. Makanya khotib-khotib itu dihimbau agar berkhutbah itu singkat saja tapi ringkas. Karena pesan-pesan takwa itu sebetulnya tidak perlu terlalu lama. Sehingga apa, orang harus menjaga etika duduknya ketika bermajelis khutbah Jumat. Ya? Orang tidur. Ketiduran kali. Kalau tidur mah dia bawa bantal, bawa kasur, istirahat. Ketiduran. Sepanjang tidurnya itu tidak lelap, ya masih bisa sadar terdengar suara sayup-sayup, berarti belum tidur sebetulnya. Saya. Sayup-sayup, nggak apa-apa. suara-suara gitu ya. Ya, belum pules berarti. Sama tutup mata. Oh, ngejeblak ya. Kalau itu sudah membatalkan, tapi karena statusnya dia anak ya, baru latihan Jumatan lah, latihan salat Jumat. Nggak apa-apa. Masih dengerin itu, bang, dulu. Ya nggak apa-apa untuk menyadarkan, karena kadang-kadang khotib menyampaikan sesuatu itu adalah suatu keilmuan yang bermanfaat bagi kita. Kadang dulu kan aku pernah gini ya. Mm-mm. Tapi ini bahwa orang tua bukan yang aku kenal gitu. Masa? Ya udah, rezeki kamu. Kalau menyampaikan kadang aku mah ngerti enggak. Aku cuma dengerin aja. Lanjut ya. Amdan secara sengaja. Ini bangunnya titik. Amdan secara sengaja. Lanjut ya. Wal muftiri. Wal muftiri. Wal ukli. Apa? Wal uk. Oh, wal ukli, kelewat ya. Mana sih, Mas? Wal Ini ukli. ukli kasih.
kasiri. Baca gimana tadi yang terakhir? Wal akli itu. Wal ukli. Wal akli dan makan itu maksudnya al kasiri yang banyak. Dan makan yang banyak. Kenapa gak boleh? Ya lagi sholat kok makan, Mbak? Oh, aku pikir sebelum sholat. Kan lagi sholat. Kalau sebelum sholat kita makan batal dulunya. Sebelum sholat kita makan. Kalau kita dulu terus kita makan kita batal ya? Ya tidak. Umur aja. Kumur-kumur aja. Yang dimaksud makan yang banyak begini, Mas. Istilah orang kalau lagi sholat terus makan, masa iya bawa piring, bawa sendok ke masjid gitu terus di depan soft kita makan? Ya tidak. Pengertian makan adalah biasanya itu tertelan makanan atau sisa makanan. Iya, bisa kita makan. Nah itu nggak boleh. Ketika kita terasa mengganjal di dalam mulut kita langsung keluarkan. Ya sama. Taruh di kantong. Iya, begitu. Ya kalau itu jorok namanya. Kalau sakitnya Kalau sampai bekas makanan kita menempel di masjid, dosa nanti ya. ya nanti bisa-bisa kamu terkena hukum mengotori masjid. Gitu. Ngadep aja sering injek-injek ini apa? Makanya kakak selalu ngelarang kalau di masjid itu tidak boleh ngupil, tidak boleh potong-potong kuku. Kalau di masjid jangan. Karena kotorannya itu akan kamu tanpa sengaja membuang sembarangan. Aku enggak. Aku Gitu. taruh plastik. Apalagi taruh plastik. Itu kan sedotan nih, aku mau taruh aja tuh dijel-jelin. Apa? Kan Nadib kan pernah ini kak, kan tau kan yang udu kan depannya ada lantainya. Heeh. Nah itu Nadib lewat, tapi nggak lepas langsung abis disikat. Secara sengaja. Apa di besinya? Oh, di besinya. Nggak di besi, di lantainya pas itu. Oh, lagi dipel dia lewat gitu. Bapak-bapak bersihin. Ya iyalah nggak sopan, kan dia lagi bekerja. Nah, baru selesai itu langsung. Langsung dilewatin kan kotor jadinya. Kenapa kapan ya? Kapan? Berikutnya. Nasian karena lupa. Nasian. Al-kasiri yang banyak. Al-kasiri yang banyak. Karena lupa ya. Nasian karena lupa. Wasalasu dan 3. Wasalasi dan 3 kali. Harokatin bergerak. Bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut ya. Belum selesai. Kalau urut kepala Belum nanti. Wasalasi harokatin dan bergerak 3 kali mutawaliyatin berturut-turut. Nah, dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Kak, kalau kita nonton di TV atau di channel YouTube, orang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pada gerak-gerak seenaknya gitu ya? Iya kan sering kita lihat. Ya nggak apa-apa, itu kan mazhabnya berbeda, silakan saja mereka meyakini itu gitu loh. Kita jangan niru-niru. masa kalau sebut itu kayak semua. Ya sama, satu berarti kan 1 kali gerakan. Kalau satu jadi satu nggak boleh 3 kali berturut-turut. Iya nggak boleh berturut-turut. Satu rakaat satu. Ya enggak berturut-turut namanya. Tidak berturut-turut. Fokus. Buruk banget itu ih. Fokus. Udah? Ya, ada lagi. Yang tanyakan, ini belum selesai. Kita lanjutkan nanti hari Senin ya. Kalau tidak ada yang nanya, kakak yang nanya. Ada yang nanya nggak? Kamu nanya? Nanya. Nanya. Kalau gitu kakak yang nanya. Ayo cepetan. Boleh mikir dulu untuk bertanya. Kalau tidak ada yang nanya, kakak yang nanya. Ayo cepetan. Oh nanya. Oh tapi ini setelah selesai. Oke. Kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.